Mulai kesempatan kali ini di sesi ini mengenai anggaran kas, ya. Seperti biasa, sedikit tentang teori dulu. Jadi bisa saya jelaskan pengantar sebelum hitung-hitungan, ya. Baik, anggaran kas. Nah, kita sudah jauh, ya, sudah sampai ke kas. Awalnya kita belajar tentang piutang, ya. Hmm. Sekarang kita tentang kas. Nah, piutang adalah pendapatan yang akan kita tagih, gitu ya. Sedangkan kas atau tunai, cash, ya, pendapatan yang tidak perlu kita tagih lagi karena akan kita peroleh di bulan ini, di hari ini, ya, di periode sekarang, itu maksudnya, ya. Itu perbedaannya piutang dengan kas. Jadi harus dipahami dulu anggaran piutang yang mana anggaran tunai seperti apa. Tapi pada intinya akan memiliki konsep yang sama dalam perhitungan nantinya. Apa konsepnya? Yaitu ada tabel-tabelnya, ada persentasenya, dan ada jangka waktunya. Ya. Kan kita sudah melewati ini. Melewati ini, kemudian setelah di sini juga, ya. Anggaran produksi juga sudah, BOP sudah, tenaga kerja sudah, bahan baku sudah, ya, pembelian bahan baku. Nah, di sini juga sudah, pemasaran dan adum juga sudah. Maka setelah ini, sebelum kita masuk di proyeksi-proyeksi selanjutnya, ya, maka kita harus melewati ini dulu, ya. Walaupun secara gambar kita melewati laba rugi, tapi nggak apa-apa. Kita pahami dulu anggaran kas, baru kita akan memasuki anggaran laba rugi, neraca, ya, dan anggaran komprehensif nantinya, ya. Anggaran komprehensif. Nah, konsep dasarnya dulu. Jadi laporan keuangan itu ada apa aja, ya? Laporan keuangan ada neraca, gitu ya. Kemudian ada perubahan modal. Perubahan modal, ada laba rugi, kemudian arus kas, dan calak, ya. Jadi ada 5 nih, gitu ya. Nah, dari laporan keuangan ini, manakah yang paling penting? Biasanya orang akan bilang laba rugi, gitu ya. Nah, ada yang bilang arus kas, gitu ya, atau neraca, gitu ya. Nah, semuanya penting. Tapi jika semua laporan keuangan bagus, nah mana yang paling penting, ya? Nah, yang paling penting kalau menurut saya pribadi, ya, tapi teorinya juga ada, adalah arus kas. Semakin tinggi pendapatan kita, pendapatan tinggi, tapi hanya banyak piutang, ya, pendapatan tinggi tapi piutang yang banyak, nah itu salah juga, ya. Misalnya rumah sakit, nah ini saya kerja di rumah sakit, pendapatannya banyak nih, labanya banyak, gitu ya, tapi nggak ada uang tunai, ya buat apa, gitu ya. Oh, bonus adalah berdasarkan laba, tapi uang tunai untuk membayarkan bonus itu nggak ada. Karena kenapa? Banyak penjualan itu tunai, ya. Sebagaimana kita ketahui, penjualan atau penerimaan itu ada dua, ada tunai dan ada kredit, ya. Untung saja kalau perusahaan itu banyak tunai. Tapi kalau banyak kredit gimana? Nah, sekarang itu banyak perusahaan yang menggunakan kredit, ya. Penjualan kredit. Kenapa? Ya, untuk mempertahankan eh, pasiennya, untuk mempertahankan pelanggannya, konsumennya. Karena kenapa? Kalau semua orang tunai, semua orang nggak punya uang cash sekarang, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kas juga disebut juga aset liquid, ya. Daripada banyak kas, gitu ya. Di laporan neraca ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada mobil, ada mesin, gitu ya. Nah, mana yang paling liquid? Apa itu liquid yang bisa dicairkan menjadi uang? Ya, tentu saja kas, gitu ya. Kalau mesin ada mobil, gitu ya. Ya, harus dijual dulu, dicari orang dulu. Tapi kalau cash atau uang tunai, ya langsung diberikan ke orang lain. Bisa kita beli, bisa kita gunakan secepatnya. Gitu. Maksud
liquid itu seperti itu ya. Nah, tapi kurangannya apa? Dapat mengakibatkan ya, kalau kasnya kurang berarti kita tidak bisa apa? Bayar utang, bayar gaji ya, bayar utang bank, bayar bonus ya. Makanya kas itu perlu sekali. Ini bisa dibaca nanti saya berikan. Nah, ini definisi anggaran kas ya ada dua. Nah, ini bisa dibaca. Intinya adalah kita ada cash flow in dan cash flow out. Nah, itu aja dua. Dua itu aja kita fokus ya. Walaupun dalam cash flow itu ada tiga ya. Cash flow operasional, cash flow pembiayaan, dan cash flow pendanaan, funding ya. Tapi tiga ini kita gabungkan menjadi dua aja. Cash in dan cash out. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dibaca. Yang jelas adalah apa itu anggaran kas itu memberikan rencana tentang apa? Penerimaan atau in dan pengeluaran ya atau out. Itu aja. Nah, sumber penerimaan itu dari mana aja? Yang jelas ini fokus kita adalah cash ya. Cash atau tunai atau cash. Oke. Nah, sekarang itu ada nama akun cash itu apa? Ada OVO gitu ya. Ada link aja gitu ya. Ini kita menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah, apalagi ada kris gitu ya. Itu juga disebut dengan kalau ada pertanyaan besok gitu ya. Tapi ini sudah banyak sih kalau kita lihat di YouTube atau di buku-buku terbaru dijual barang secara kris. Nah, dijual barang dengan OVO. Berarti apa itu? Maksudnya tunai ya. Maksudnya cash. Kemudian apa lagi? Piutang ya. Walaupun piutang itu biasanya penjualan bulan Januari. Bulan Januari. Piutangnya itu bisa kita tagih di bulan kapan? Di bulan Februari gitu ya. Uangnya penjualan Januari, kita bisa dapat uangnya di Februari. Nah, itu disebut juga penerimaan atau cash in ya, cash flow in. Kemudian apa lagi sumber penerimaan ya? Penjualan aktiva tetap. Nah, misalnya mobil sudah 5 tahun kita jual, mesin sudah 10 tahun kita jual, rumah atau bangunan sudah 20 tahun kita jual. Nah, disebut dengan penjualan ya atau penerimaan lain-lainnya. Kemudian sumber pengeluaran apa contohnya? Pembelian tunai ya. Dibeli tunai motor, dibeli tunai sawit, kebun sawit misalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Pengeluaran itu pembayaran utang, upah atau gaji ya. Pembiayaan overhead pabrik, apa itu listrik ya. Kemudian pembiayaan administrasi, misalnya administrasi bank, administrasi di kantor-kantor gitu ya, biaya materai dan sebagainya. Ini tujuannya bisa dibaca aja. Nah, pendekatannya ada berapa? Ya, itu ada dua ya. Jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek untuk apa? Untuk sehari-hari ya. Misalnya sehari-hari itu bayar vendor, bayar apa yang sehari-hari ya? Bayar BBM ya, biaya makan ya, biaya entertain gitu ya, biaya perbaikan nah, sehari-hari ya. Kalau jangka panjang apa? Ya, berarti di luar jangka pendek. Nah, itu jangka panjang. Apa itu? Beli mobil sekali 5 tahun gitu ya. Beli gedung, kontrak gedung. Nah, ini kalau dikelompokkan ya. Sumber-sumber penambahan itu dari mana? Ya laba gitu ya. Kemudian penggunaan kas itu akan berkurang ketika apa? Rugi. Kemudian kas itu bertambah ketika apa? Akumulasi penyusutan. Nah, ketika apa berkurang? Pembelian aktiva tetap. Ini bisa dibaca aja. Kemudian penambahannya hutang bertambah ketika apa kita dapat hutang gitu ya, hutang jangka pendek kurang dari setahun apa hutang koperasi gitu ya, hutang leasing atau hutang modal ventura, hutang jangka panjang apa hutang bank. Berkurang apa ketika kita bayar hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Bertambahnya kas ketika apa? Ada modal dari
penambahan modal dari pemilik, nah, atau ada investor baru, penambahan cadangan, atau laba ditahan. Nah, ini lawannya. Nah, bentuknya tidak ada standar sih, tapi saya membuat seperti ini, ya. Ada 3 dan 1, 2, 3, ya. Di Excel kita itu akan seperti ini jadinya. Ini akan lebih butuh konsentrasi lagi seperti piutang kemarin. Tapi dengan ada Excel kemarin bisa dibaca ulang-ulang ya. Nah, intinya tetap ada inflow dan outflow. Nah, ini rumus-rumusnya bisa dibaca, tapi nanti tenang aja, kita ujiannya tetap open book ya, selama seminggu. Jangan pikirkan susahnya, yang saya nilai adalah usahanya. Walaupun itu titik ya, walaupun itu koma, walaupun itu salah, tetap saya nilai. Yang penting usahanya. Nah, operasi apa aja ya? Apa itu di kolom penerimaan, apa ada pengeluaran? Penerimaan ada plus ya, tapi kalau pengeluaran ada minus atau dalam kurung. Itu tandanya. Ini penjualan tanah, investasi apa aja, gedung gitu ya. Nah, pendanaan itu apa? Saham dapat saham atau pemberian dividen pengeluaran gitu ya. Ini di bagusnya di hafal. Nah, kalau nggak bisa hafal dibaca aja. Kok di sini, kok di kiri, kok di kanan, kok di plus, kok dikurang gitu ya. Nah, ini adalah di PA2 ya. Ini sebagai pengingat aja. Nah, tidak ada format baku. Nah, ini dibagi 3, oke, dibagi 3. Seperti apa? Ya, sebelum kita masuk, ini sebagai pengantar aja ya. Oh ya, ini pakai Zoom pribadi, ya, Zoom kampus banyak yang pakai, ya, pakai Zoom saja dulu. Nanti masuk lagi ya, selama 30 menit lagi. Nah, formatnya adalah format harus ada proyeksi, berarti ada, misalnya sekarang bulan Desember 2023. Berarti yang kita buat adalah untuk 2024. Kemudian formatnya per bulan gitu ya. Tapi kalau per bulan susah, nanti kita buat triwulan dan caturwulan ya, atau semesteran. Nah, ingat lagi saldo akhir adalah menjadi saldo akhir di bulan tertentu atau di tahun tertentu menjadi saldo awal di bulan depan. Misalnya Desember nih, Desember 31 ya. Saldo kas kita adalah 300. Nah, 300 ini adalah akan menjadi saldo awal di Januari 2024 gitu ya. Nah, itu diingat lagi. Desember di akhir tahun atau di awal Desember akhir tahun atau Desember ya di akhir Desember maka akan jadi awal ya, saldo awal di awal tahun atau di awal bulan. Bila penerimaan melebihi pengeluaran, bila penerimaan melebihi pengeluaran ya, total revenue lebih besar dari total cost, maka saldo akhir bulan tersebut ya akan meningkat. Nah, ya, ingat, maka disebut juga dengan apa? Earning atau laba ya. Ini nanti diterapkan, dihitung. Nah, ini contohnya Excel-nya sebenarnya sudah bisa dilihat ya. Di Excel rekan-rekan semuanya, ini sebagai pengulangan aja. Repetisi aja. Nah, ini Januarinya, ini Februarinya gitu ya. Saldo awal kas di Januari ya, maka akan saldo awal kas berarti dia adalah saldo awal akhir kas di Desember ya. Saldo awal kas di Februari berarti dia adalah saldo akhir kas di Januari. Oke. Nah, langkah-langkahnya adalah fokus kita ke tunai dulu ya. Apa itu tunai? Ya, lihat dulu yang tunai mana gitu ya. Oke. Kedua, fokus kepada piutangnya lagi gitu ya. Makanya saya anggaran piutang di awal ya, karena anggaran piutang lebih rumit daripada anggaran tunai. Tapi kalau sudah paham anggaran piutang, maka konsepnya akan sama dengan tunainya seperti apa. Kemudian pendapatan lain-lain apa misalnya ya, bunga bank gitu ya, pendapatan sewa,
penjualan aset. Kemudian memperoleh semua informasi dari bagian apa? Nah, ini diketahui ya. Ketahui dulu apa penjualan, apa angka produksi, dan apa angka keuangan lainnya. Ya. Seperti waktu, bunga bank, dan sebagainya nanti ya. Kemudian baru dibuat fokus kita kepada pengeluaran ya. Tadi kita fokus kepada CF in, sekarang CF out. Kemudian tabel selanjutnya adalah membuat anggaran kas sifatnya sementara. Jadi sebelum membuat final, buat dulu tabel sementaranya. Nah, kemudian memperkirakan pembayaran bunga. Bunga bank berapa gitu ya, harus pastikan itu ya. 5%. Nah, per tahun. Berarti per bulan berapa gitu ya. Atau mudahnya gini, 12% per tahun, berarti 1% per bulan gitu ya. Atau nanti soalnya adalah triwulan, berarti 12% bagi berapa? Bagi 4. Nah, per triwulan berapa? Berarti 3% per triwulan. Kalau dia per semester, berarti 6% per semesteran. Tergantung soalnya. Nah, kemudian baru membuat anggaran kas akhir. Oke, kita langsung masuk ke penyusunan contoh soal ya, langsung dengan contoh soal aja. Jadi bisa cepat dipraktekkan dan bisa lekas selesai. Oke, kalau ada soal cerita, metode saya adalah buat dulu apa yang penting ya. Nah, yang penting apa? 2021. Berarti kita membuat anggaran di 2022 ya. Nama PT-nya penting terserah. Kalau penting dia dibuat berarti ya. Kemudian informasinya apa ya? Bagian pemasaran membuat rencana penjualan ya. Berarti pemasaranlah yang buat rencana penjualan. Ya. Jadi ada Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3 dan 4. Nah, berarti informasinya apa? Berarti triwulan ya. Kalau triwulan berarti tahun itu dibagi berapa? Bagi 3 atau 4? Dibagi 4 ya. Nah, Januari, Februari, Maret disebut dengan TW1. Oke. TW2-nya berarti adalah April sampai April, Mei, Juni. Nah, triwulan 3 adalah berarti Juli, Sampai Juli, September. Oktober. Iya, September ya. September, Pak? Iya. September. Pahami itu dulu ya. Nah, terus Oktober sampai Desember. Oke, kita pahami itu dulu. Jadi informasinya akan seperti ini. Ya. Desember. Informasi akan seperti ini. Nah, informasi selanjutnya adalah komposisi penjualan. Ya, penjualan ini diingat ya, penjualan itu ada dua. Ada tunai, ada kredit. Oke, apa informasinya? Pertama, A, ya, 50% dari nilai penjualan ini, nah ini dia, merupakan penjualan tunai. Oke ya, di Januari, berarti 50%-nya adalah tunai. Anggaplah di 200.000, di contoh aja ya. Berarti 100.000-nya ya adalah tunai. Nah, berarti uang 100.000 sudah kita dapatkan di Januari. Di Februari berapa? Ya 100.000 lagi atau 50%. Tapi ada informasi lain nih gitu ya. Ada bad debt-nya ya, perkiraan tak tertagih gitu ya, sebanyak 2% dari 210 ini. Oh bukan, dari berapa ini? Dari 100.000 ya, ini misalnya gitu ya. 2% dari 100.000, bukan 2% dari 210 gitu ya. Ini berapa ini? 105 berarti ya. Kenapa 2% dari 105? Karena fokus kita di sini apa kalimatnya piutang gitu ya. Sedangkan tunai itu adalah 50% saja ya. 50% dari 210 berapa? 105 gitu ya. Ini tunai. Tunai. 105 ini lagi berarti kredit. Berarti piutangnya berapa? Piutangnya dari 105. Oke, itu informasi kita dapat. Kemudian yang kedua, pengumpulan piutang ditetapkan oleh bagian penjualan seperti berikut ini. Nah, ya, 60% pada bulan penjualan. Artinya kita anggaplah 210 ya.
Nah, ini bulan Januari gitu ya. Nah, ini kan penjualan Januari tapi ya. Tapi ini kan apa? Katanya piutang ya. Berarti piutangnya adalah berapa? 105 ya. 105 gitu ya. Nah, ini juga 105. Ini juga 105 ya. Berarti kita fokus kepada piutang. Angka piutang berapa? 105. Tapi ingat ya, ada bad debt-nya dulu ya. Jadi bukan 105 ini ya. Nanti kita hitung ya. Ini anggap aja lah kalau tidak ada bad debt ya. Kalau tidak ada bad debt berarti 105 yang akan kita tagih. Nah, kemudian itu kan dalam bentuk bulan ya. Tapi kalau dalam bentuk triwulan ya, berarti 80% di triwulan penjualan. Nah, 20% di triwulan berikutnya. Misalnya gimana ya? Oh, di triwulan 2 berarti April sampai Juni ya. Nah, ini dia. Nah, triwulan 3. Nah, ini dia ya. Kalau pakai triwulan lagi ya. Tapi kalau pakai bulanan, nah ini informasinya. Nah, seperti apa nanti detailnya akan kita bahas. Kemudian bagian apa lagi? Nah, bagian produksi. Nah, apa informasi yang kita dapat dari bagian produksi? Ya. Selagi ada Excel aman ini ya. Tapi pahami dulu ya. Oh, konsep soalnya. Nah, kita petakan dulu, baru kita bisa menjawab soal. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembelian bahan baku. Nah, ini berarti produksi fokusnya adalah bahan baku. Di bulan Januari, ya, berarti ini sudah banyak nih metode topiknya. Metode topik penjualan, topik piutang, anggaran kas, kemudian sekarang apa lagi? Bahan baku gitu ya. Kalau lupa diingat lagi, makanya Excel-nya ada link-linknya ya. Jadi apapun angkanya bisa connect aja, terhubung ya. Kemudian Maret segini, triwulannya segini, dan 3 dan 4 angkanya sama ya, 225. Kenapa nggak per bulan aja Pak? Nah, susah nantinya ya. Kalau pakai Excel, nah oke lah bisa ya. Tapi kenapa langsung triwulan-triwulan gitu ya? Nah, ini memudahkan perhitungan kita aja gitu maksudnya. Kemudian apa lagi informasinya? Pembayaran upah atau gaji di Januari adalah 70.200. Berarti uang keluar nih ya. Kalau ada pembayaran-pembayaran berarti uang keluar. Kemudian Februari segini ya. Dan triwulan-triwulan lagi. Kenapa triwulan? Ya, biar mudah aja gitu ya. Karena kalau triwulan berarti kita sudah sampai di Desember, itu maksudnya ya. Tapi kalau kita pakai per bulan, nah lama nih. Lama jawabnya lagi. Informasi sementara. Nah, wih, banyak lagi ya. Nah, terakhir bagian keuangan. Apa yang dianggarkan oleh bagian keuangan? Nah, informasinya apa? Yaitu akan ada pembayaran utang atau pengembalian utang ya. Di bulan apa? Februari 110 dan triwulan 2 720. Triwulan 2 berarti April. Oke. Kemudian ada pembayaran dividen ya, berarti uang keluar lagi nih ya. TW1, TW2 dan TW4 ya sebanyak 54 juta. Berarti angka di TW2 maksudnya ada 54 dan di TW4 54. Kemudian macam-macam biaya ya. Biaya di bulan Januari 39, Februari 27, Maret 48 dan TW2 34 masing-masingnya 81. Sebenarnya 81 ini dibagi 3, nah segini juga angkanya gitu ya. Enggak 80 ya, 20 gitu juga ya, 30 gitu juga. Angkanya segitu juga. Tapi ini karena dipadatkan menjadi triwulan, makanya angkanya 81 aja lah ya. Oke. Saldo kas awal tahun. Nah, ini informasinya perlu juga ya, supaya apa? Ya, karena saldo kas awal tahun berarti 2021 ya. Bukan 2022. 2022 adalah 150. Salah. 2021. 2021. Kita membuat anggaran 2022.
penerimaan lain-lain. Nah, apa lain-lain itu? Misalnya penjualan ini, penjualan itu, gitu ya. Tapi lain-lain, tidak dalam bentuk penjualan utama. Makanya gini. Kemudian apa lagi? Pinjaman bank, ya. Bunganya berapa? Nah, ini saya bilang tadi. Bunganya per tahun adalah 18. Berarti kita bagi per bulannya berapa, gitu ya. Oke, baru kita bisa membuat anggaran per bulannya dan per triwulannya. Oke, apa yang dibuat? Ya, berarti ada 5 tabel nih, gitu ya. Oke, sulit nggak? Nggak. Kita pelajari dulu satu-satu ya. Tapi yang jelas Excel sudah saya kasih, jadi tinggal memahami aja. Oh, ini untuk apa tabelnya? Ini tabel ini apa rumusnya? Anggaran pengumpulan piutang, penerimaan kas, pengeluaran kas, kas sementara. Nah, ini tadi ya. Sebelum kita masuk final, berarti buat dulu anggaran kas sementara dan kas akhir. Oke, anggaran kas akhir. Oke, kita mulai ya. Ini dia. Nah, rencana penjualan dulu ya. Karena sebelum membuat anggaran piutang, nah ini dia, piutang kita harus tahu dulu apa maksud dari bad debt expense tadi. Nah, ya. Oke, di sini berapa? 210 ya. Di sini 225, di sini 270. Benar ya? Langsung aja kalau dia salah ya. Sini 720 ya. Benar ya? Benar, Pak. Ya, sesuai soalnya. Oke, 720 benar soalnya. Kemudian 630, Buka TikTok lu situ. kemudian 675. Jumlahnya adalah 2730. Nah, 50%-nya berapa? 105 ya. Berarti tunai di Januari 105 kita dapat. Kemudian tunai di Februari adalah 50% 56, 50. Oh iya, salah. 135, 160. 60, Kemudian 35. 315, Nah, dari mana dapatnya 50% kali 337. ke sini ya? Oke, 10 menit lagi Zoom saya. Semoga nanti masuk lagi ya 15 dan 337. Kemudian jumlahnya 1365. Nah, inilah tunai yang kita dapatkan 105 di Januari. Nah, ini Februari, Maret ya. Berarti kreditnya kapan? 50% lagi adalah di bulan berikutnya ya. Nah, berarti ini cuma 105, kita cuma memindahkan angka yang sama saja ya. Ya, pindahkan saja angkanya sama karena sama-sama 50%. Jadi kalau masuk lagi ke link yang sama 337 sama. Nah, ini lagi fokus kita ke sini. Nah, inilah 2%. Ya. Apa maksudnya? Ya, angka 105 ini pasti ada yang tidak tertagih. Nah, kenapa tidak tertagih? Misalnya oh, penjualan si vendor kita nggak bisa nih, saya hanya bisa 100 gitu ya. Jadi kita catat 100. Gitu. Tapi kita anggarkan aja 2%. 2% dari mana? 2% dari angka yang ada di sini. Ya. Berarti 2100 tidak tertagih gitu ya. Jadi dia nggak ada uang lagi gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih kemudahan 2250. 2% dari sini gitu ya. Ini selagi azan ya. Oh, yang azan tempatnya saya tulis aja. 2700, 7200, 6300. Nah, jumlah bad debt-nya adalah 27. Nah, net sales ini adalah apa? Yaitu ini anggap K, ini anggap T, ini B. Berarti net sales adalah K kurang B.
Ini dikurangi aja, dapatnya 102.900. Nah, ini berapa? 1110, 250. Ini ada 132.300. Ini 352.800. Ini 308, 700. Ini 330, 750. Oke, jumlahnya net sales kita adalah 1.337.700. Ini bukan net sales ya, net piutang ya. Net piutang kita sebenarnya bisa kita tagih 1.337, bukan 1.365. Oke, karena itu sudah kita dapatkan, maka apa lagi? Itu kita anggaran piutangnya lagi ya. Anggaran piutangnya berapa? Ingat, dia tadi informasinya ada 60%, 30%, 10%. 60%, 30%, 40%. Nah, 40% dari mana? Yaitu tambahan dari 30 tambah 10. Ya, ini tambah ini. Karena kenapa? Karena sudah triwulan 2. Ya. Jadi di triwulan 2 ini Maret berarti ada April, Mei, ada Juni. Nah, berarti April, Mei ini adalah 40% ini ya. Kemudian kalau sudah pakai triwulan, apa informasinya lagi? Ada 80%, ada 20%. Ya. Nah, ikuti aja instruksinya. Nah, kenapa dia miring? Ya, karena di Januari harus sama dengan Januari. Februari harus sama dengan Februari, Maret harus sama dengan Maret, dan triwulan ini makanya ini tidak dipakai, ini tidak dipakai. Makanya itu miring ya. Oke. Oke, 5 menit lagi ya, tolong masuk lagi. Ini tabelnya memahami kita ya per bulan tuh seperti ini gitu ya. Berarti kalau di sini Januari, berarti kita harus perlu juga data Desember ya. Untuk apa? Untuk mengetahui saldo akhir di Desember, maka akan menjadi saldo awal di Januari. Anggap aja Desembernya ada gitu ya. Anggap aja di kepala kita. Oke. Dapatnya di sini 60% dari berapa? 60% dari 102.900 ya. Dapatnya ini saya tuliskan aja 61.740. Nah, di sini 30.870. Di sini 10.290. Nah, kalau dijumlahkan adalah sebanyak 105 tadi ya. 102 nah Pak. 102. 102.900. Karena sudah bersih ya dari bad debt-nya. Caranya. Kemudian 60% ini dari mana? Dari 110.250 ya. Dapat 66.150, kemudian 33.075. 11.02. Nah, jumlahnya adalah 110.250. Nah, Maret terakhir ya, terakhir dalam perhitungan persentase 60%. Berarti di sini 79.380. Nah, 40% ini dari mana? Ya, langsung aja kalikan dari 132 ya. 132.300. Maka dapatlah angkanya 52.920 ya. Bisa enggak Pak dibuat ditambah diinsert lagi tabelnya? Bisa aja gitu ya. Tapi kewalahan kita nanti habis waktu kalau kita ujian. Tapi kalau di kantor atau di institusi yang rekan kerjakan memang buat per bulan ya. Susah nggak? Ya kalau pakai Excel mudah. Tapi kalau pakai manual ya tambah susah gitu ya. Nah, bisa nggak di sini buat Maret, April gitu ya? Bisa. Ya. Bisa aja gitu ya. Tapi ini karena
rumusnya di sini langsung per triwulan, ya langsung aja kali 40%. Nah, kita masuk ke triwulan lagi ya. Triwulan berarti 80% langsung kalikan triwulan 2-nya gitu ya. Dapat 282,240. Kemudian 20%-nya langsung kalikan dapat 70,560. Triwulan 2 tadi adalah 132. Berapa? 352,800 ya. 352,800. Kalau dijumlahkan sama enggak? 60, 100. Ya, sama ya. Kemudian triwulan 3 lagi nih ya. Nanti harus ke triwulan 3. Nanti langsung dikalikan net sales piutangnya. Penjualan piutangnya adalah 249,960. Kemudian 61,740. Ini juga triwulan 4 artinya adalah Oktober, November, Desember, Oktober sampai Desember ya. Jadi di sini dari 330 ya. Ini berapa sih tadi? 308,700. Ini di sini 264,600. Nah, di sini kosong ya. Kenapa kosong ya? Karena kita sudah masuk ke tahun 2023 ya. Jadi kita fokus kita hanya di tahun apa? Di tahun 22 gitu ya. 2022. Fokus kita adalah 2022. 2023 tidak kosong ya. Jadi kita jangan terkecoh ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Sebelum ditutup zoom-nya, tertutup sendiri zoom-nya, nanti masuk lagi. Nah, ini jumlahkan ya. Nah, jumlahkan ini. Di sini 0. Dan ini jumlah ini. Tambahkan. Dapat dia 326, 340. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini berapa di sini? Cuma ada angka 1 aja. 61740. Ini 97. 020. Lu. 122,745. Nah, angkanya tahu ya dari mana, tinggal menjumlahkan ke bawah aja. 346,185. Oke, itu sudah 2 tabel ya. Tabel penjualan ya untuk mengetahui berapa piutang bersih. Nah, kemudian pertanyaan A, anggaran pengumpulan piutang. Kemudian pertanyaan B adalah penerimaan kas ya. Penerimaan kas apa yang bisa kita peroleh? Seperti ini dia. Penjualan tunai ya, berarti tunai ini adalah apa pertanyaannya? 50% ya. Itu kuncinya. 50%. Berarti apa? Tinggal masukkan 50% dari penjualan di bulan bersangkutan. 105, 112.500, kemudian 135, kemudian 360. ya 30 bagi 2 ya, atau 50% ya. 360. Dari Iya. mana 360 Pak? Ya, berarti 720 di triwulan 2 kali 50% atau bagi 2 aja. Kemudian 315 15. triwulan 4. 337,500. Nah, jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ke kanan berapa gitu ya. 1365.
piutangnya lagi ya. Piutang angka mana kita ambil? Angka yang di sini aja ya. Ini. Nah, dia saling berhubungan ya. 317, 520 ya. Oke, angkanya di piutang tadi ya. Jadi saya turunkan aja 61 740. 740, 97020, 1227445. 520 Tiga, ya. 326, 340. Oke, dijumlahkan berapa? 1271550. 12 71550. Oke, lain-lain. Nah, fokus kita adalah anggaran penerimaan kasnya. Berapa lain-lainnya? Berapa, Dewi? Di triwulan 2 120. Nah, dari mana dapatnya? Soal itu. Ya, yang mana soalnya? Coba kita lihat. Bentar, Pak. Nah, ini ya. Oke, dari sini. 120 di triwulan 2 dan 180 di 100 di triwulan 3. Di triwulan 3. Nah, jadi pertanyaan nanti, Pak, kalau salah nanti memasukkan apanya gimana, Pak? Gitu ya. Ya harus hati-hati gitu ya. Ini ini kelompok penerimaan kas aja, ini pengeluaran aja, ini penjualan aja. Nah, kelompokkan itunya ya. Nah, kemudian jumlahnya adalah totalkan aja dari atas ke bawah. Ini berapa nih? 166.740. Kemudian 209 520 520. 25. 257745. 826 185. Nah, gimana cara dapat 100, Pak? Pertama, pahami dulu soalnya, pahami teorinya, dan buat di Excel. Nah, kalau buat manual boleh nggak? Ya, harus berusaha 2 kali lipat. Nah, itu ya. 520, 663, 840. 840. Oke. Nah, itu penerimaan kas ya. Kemudian apa lagi? Anggaran pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Nah, berarti bahan baku ya. Bahan bakunya di sini di soal adalah 81.000. Yuk kita lihat 81.000. Nah, ini dia. 81.000, 72.000, 216 dan 225. Di Maret ya. 72.000. Triwulan 2, 216, 225. 225. Sama. Sama ya. Totalnya berapa? Di bahan baku aja berapa? 819. Nah, maksudnya adalah berapa sudah kita keluarkan uang gitu ya. Kas kita berapa. Nah, apalagi informasi gaji gitu ya. 70.200. 70.200 yang mana itu informasinya? Nah, ini dia. 70.200, 94.000, 66, 75, 62, 67. Nah, utang lagi ya. Formasi utang di bulan apa? Bulan Februari ya, 180. Kita lihat di soal 180 yang mana itu? Utang. Utang.
Oh iya. Di Februari, Pak. 180 Nah, ini dan dia utang. triwulan 2 Utang ya, dan 180 dan triwulan 2 720. Oke, terima kasih. 720. Februari ya 180 di sini. Kemudian di triwulan 2 di sini. Nah, pembagian dividen kapan katanya? Yaitu di triwulan 2 sama triwulan 4. Dan Dengan angka yang sama. 54.000. Atau di koperasi namanya SHU gitu ya. Nah, lain-lain apa? Berarti pengeluaran lain-lain ya. Nah, ini dia. Di Januari 39, di Februari 27, Maret segini. Nah, ini dia 81. Jadi pengeluaran lain-lain adalah 39 di sini, 27 di sini, 27. Maret Ya Allah. Kucing tuh ya, Dek. 81 di sini. Sama ya, katanya tadi soal. Sini berapa jumlahnya? Ini 900. Di sini 108. Di sini 357. Oke, jumlahkan dari atas ke bawah. Berarti itulah total pengeluaran kas di 2022. Berapa di sini? 190, 200. Di sini 261, 186. 6. Sini 1246500. 468. 500 ya. Iya, 468. 527040. Oh ya, di sini 140 ya. Dan jumlahnya 2878 740. 740. Oke, sudah selesai pengeluaran kas. Apa lagi? Oke, sebelum kita tutup, berarti ada anggaran kas sementara. Aman. Nah, saldo wakas berarti di soalnya berapa? 150 dibilang tadi kan? 150. Nah, penerimaan berapa ini? Nah, penerimaan adalah adalah 166. Oke, dari mana dapatnya? Ya, dari sini. Nah, ini dia. Total. Ya, dari tabel apa namanya? Tabel penerimaan kas. Anggaran penerimaan kas. Kalau pakai Excel tinggal sama dengan aja ya. Sama dengan. Kemudian tersedia ini apa? Berarti ditambahkan aja. Ya. 316, 740. Pengeluaran berapa? Nah, dari mana pengeluaran? Dari sini ya. Tabel pengeluaran kas. Ya saling sambung menyambung. Berapa tadi? 190, 200. Oke, ini ditambah dikurang. Dikurang ya. Dapat 126, 540. 540. Oke, berarti di sini 126, 540. Oke, masukkan angka penerimaan lagi ya. Karena angkanya sudah ada, berarti masukkan aja 209, 520. Nah, masukkan di sini 257, 745. Kalau pakai Excel ya, langsung aja sama dengan kan. 826, 185. Ini 812, 520. 344, 520. Oke, angka di sini juga langsung aja ya. 261, 00. Ini 186. Kemudian 1246. Terus 468. 527, 040. Oke, tersedia ini jumlahkan aja dulu. Berarti Februari lagi ya. Februari kalau kita jumlahkan berapa itu?
336,060. Oke, kalau ini dikurang berapa jadinya? 75,060. Oke, berarti di sini jadinya 75,060. Ini kita jumlahkan. Dapatnya 332,805. 805. Nah, ini kita kurangkan 146,805. 805. Jadi 146,805. Oke, kita jumlahkan 972. 990. Oke, angka ini lebih kecil dari angka pengeluaran. Berarti minus ya. Minus Minus dalam kurung 273, 273, 510. 510. Oke, berapa di sini ya? Angka kalau di sini minus atau di sini minus gitu ya, di sini minus ya, atau di sini minus, maka angka di sini harus plus ya. Dia tidak boleh minus lagi. Kalau minus gimana Pak? Nah, kalau minus seperti kita lakukan adalah, nah pertanyaannya adalah ini. Kalau minus, nah ini pertanyaannya. Nah, ini dia. Pinjaman ke bank untuk menutupi defisit kas ya. Sebanyak 300 juta ya dilakukan pada awal bulan 4 sebesar bunga 18%. Oke. Excelnya sudah ada itu. Nah, berarti di sini tidak boleh minus. Berarti kita harus mengisinya ya. Maka di sini kita kurangi aja dulu. Ini anggap aja 0 tambah ini berarti 812 520. 520. Kita kurangi berarti 344. 344, 520. Oke, berarti di sini 344 520. 663, 840. Ini berapa di Salah sini? Pak. 663, 840. Nah, ini jumlahkan 1008 360. 60. Oke, berarti di sini 481 320. Nah, karena ada di sini, maka kita buat, kalau tidak ada berarti tidak perlu tabel hutang ya. Tapi kalau karena di sini ada hutang, maka kita membuat tabel hutang ya. Nah, ini dia tabel hutang. Oke. Nah, cicilan bunga gitu ya. Dari mana dapatnya? Nah, 4.500. Oke. Oh, dia kan berarti 18% ya. Per bulannya berapa itu? 18% berarti 0,18 ya. 0,18 per tahun. 0,18 bagi 12 berapa? Dapat 0,02 per bulan gitu ya. Ya gitu ya. Nah, plafonnya adalah 300. 300 kan? 300. Nah ya, 300 ya. Tapi karena saya hilangkan aja 3 ini, 3 belakang koma ini kita hilangkan aja, tapi fungsinya akan sama ya. 3 coba kali 0,02. Berapa dapatnya? 300.000 kali 0,02 berapa? Hitung juga. Bunga per bulan. 4.500. Ada yang berbeda dapatnya? Dikali 0,0. Enggak. Sama Pak. Hmm? Sama. Sama Pak. 300.000 kali 0,02. 0,02. Enggak 6.000. Dewi pakai Dewi langsung di Excel Pak. Tunggu coba lagi.
dikali 0,02. Oh, 6.000, Pak. 0,18 bagi 12 bulan. 0,15 ya. 0,015. 0,015 nak. Ini 0,18 bagi 12 bulan berapa? Berapa, Pak? 0,18 Ya kan? dibagi 12. Seribu. Nah, baru dapat dia. Ya, baru dapat dia 4.500. Nah, berarti per bulannya baru dapat 4.500 ya. Cicilan bunga aja baru ya. Oke, tahu dapatnya dari sana? Enggak, Pak. Ulang lagi, Pak. Yang Oh, mendapatkan itu kan tadi 0,18 kan 18% dibagi bunganya. 12. Ya kan? Ya, ya, Ini kan persentase. Kita jadikan koma. Ya, dapat 0,18. Benar ya? ya. Nah, kemudian kita bagi 12 karena kita masukkan ke sini ya, per bulannya gitu ya. 0,18 bagi 12 dapat 0,15. Coba ulang lagi. Coba buktikan. 0,18 0,18 bagi 12. Nah, ya, 0,15 ya. 0,015 itu maksudnya ya. 0,015. Oke. Hutangnya berapa? 300 juta atau kita buat aja 300.000 ya. Kali 0,15 tadi. Maka dapatlah nilainya 4.500 per bulan. Oke. Dah, ada pertanyaan lain? Dewi, oke ya. Nah, akumulasi ini boleh nggak dibuat? Boleh ya. Kita untuk apa? Untuk triwulan ya. Untuk triwulan. Ini berarti 9.000. Ini berapa? Berarti 13.500. Nah, ini 4.500. Bisa nggak sampai Desember? Sampai Desember bisa nggak? Bisa ya. Bisa aja gitu ya. Tapi ini sampai Oktober aja fokus dulu. Ya. Oke, itu cara mendapatkan pembayaran bunga. Tapi kalau kapan tabel ini bisa digunakan? Jika di sini sudah ada tanda tanya ya. Jika di sini ada minus. Tapi kalau nggak ada minus, gimana? Ya nggak usah. Ya. Karena di soalnya kalau ada harus kas minus, maka perusahaan berutang ke bank. Nah, ini bentuk hutangnya ya. Oke. Kemudian anggaran terakhir ya. Semoga cukup waktunya. Ini gimana cara mendapatkannya 150 ya. Angka di sini 150. Dari mana angkanya? Ada yang tahu? Dari soal ya. Dari saldo awal. Ya, saldo Iya. awal. Nah, ini dapatnya 166.740. Dari mana? Dari tabel yang kedua ya. Penerimaan. Nah, ada utang di sini? Belum ada ya. Utangnya tadi di bulan Mei. Ya. Nah, yang tersedia adalah berarti ditambah. Kalau ada utang berarti diapain? Dikurang. Dikurang ya. Eh, Enggak, ditambah lah. Karena kita dapat uang kan. Ya. iya, Pak. Nanti di bulan ini ya. Di sini nanti. Nah, ini berarti ditambah. Berapa jadinya? 316.740. Nah, pengeluaran dari mana? Tabel pengeluaran. Iya, Ya, tabel pengeluaran. tabel pengeluaran ya. Nah, itu makanya kalau pakai Excel sama dengannya jangan salah. Tapi kalau pakai manual, oke. Berarti ada usaha lebih ya. 3 kali lipat atau 2 kali lipat aja. Nah, usaha pokok belum ada karena baru cicilan bunga, oke ya. Nah, saldo akhir berarti adalah dikurang ya. Ini kurang, ini kurang, ini kurang.
126, 540. Berarti pindah ke sini. 16, 540. Oke. Nah, penerimaannya tetap sama ya. Kalau pakai Excel, langsung aja sama dengan kan. 7, 745. Ini 826. 185. 812. 520. Ini 63, 840. Nah, oke. Terus pengeluaran yang bisa disama dengankan ya ini ya. 261. Di sini 186. Nah, di sini utang tadi ya. 468.000. 527.040. Oke, kita masuk ke Februari lagi. Nah, ini dijumlahkan. Ada utang nak ya? Belum ada ya. Karena utang di bulan 3, di bulan Agustus ya, di sini utang. Nah, ini dijumlahkan berapa? 336.060. Ada nggak asuran pokok? Belum ada ya. Cicilan bunga belum ada. Gitu ya. Maka ini dikurang dapat 75.060. Maka dia menjadi 75 di sini. Nih, dijumlahkan dapat berapa? 332. 808. 05. 805. Ini pokok belum ada, cicilan bunga belum ada. 4146, 805. Ini dia 146, 805. Utang nggak ada, satu. Utang sudah ada kan? Sudah, Pak. Nah, dapat uang 300.000 atau 300 juta ya. Nah, maka kalau kita jumlahkan jadinya 1272. 990. Nah, ini sudah besar ya dari ini. Maka pokok belum ada karena baru kita mencicil bunga 9.000 ya. Kenapa 9.000? Nah, ini tadi Juni ya. Juni 9.000 atau triwulan 2. Triwulan 2. Makanya 9.000 kita pindahkan di sini. Kalau per bulan nanti gimana Pak? Ya berarti 4.500 dibuat ya. Tapi kalau soalnya ada triwulan, nah kita buat triwulan. 17.490 ya. Berarti sudah plus ini 17.490 di sini. Kemudian berapa lagi 8.30.010. Kemudian di sini nah kita bayar bunga lagi ya 13.500. Nah, dari mana angkanya? Di sini tadi. Oke. Nah, ini 4.500. Dari mana dapatnya? Nah, di sini ya, 4.500. Makanya semua tabel itu penting sekali ya. Tugas kita karena Excel sudah kasih, tugas rekan-rekan semuanya adalah memahami. Nah, jadi dari mana dapatnya? Ini Excelnya dari mana gitu ya. Angka dari mana? Nah, pahami aja. Ini akan saya upload videonya untuk pengingat aja. Jadi semoga 100 UAS-nya. 3, 4, 8, 5, 10. Ini jumlahkan 10, 12, 350. 350. Nah, angsuran pokok dibayar nggak? Ya, dibayar ya. Jadi dibayarnya katanya soalnya gimana ini? Coba saya lihat. Nah, pelunasan direncanakan pada awal triwulan 4. Ya, berarti betul ya.
Awal triwulan 4. Nah, ini dia. Awal triwulan 4 dibayar. Oke, maka ini kurang ini, dikurang dapatlah. Nah, inilah kas akhir kita di bulan 108. di tahun 2022. Untuk apa? Untuk Januari 2023. Oke, itu aja. Untuk hari ini PPT-nya akan saya kasih. Silakan berlatih di rumah. Ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Videonya akan saya upload ya. Ada 9 orang ya. Oke, rasanya tidak ada pertanyaan. Minggu depan kita masuk anggaran BEP dan HPP lagi ya. Tapi kalau saya kayaknya saya dinas di bawah maka akan video aja ya. Karena banyak yang cuti kayaknya. Saya yang turun ke bawah jadi kasir. Oke, itu aja. Minggu depan akan saya berikan informasi selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. meninggalkan ruangan virtual ini. Terima kasih, Pak. Ya.